Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ini udah 2 minggu nggak bikin konten. Baik, sekarang kita lanjutin lagi ya untuk sharing materi dari saya. Nah, di sini saya ingin share mengenai interaksi manusia komputer ya. Tapi di sini pengantar aja. Jadi di dalam suatu interaksi manusia dengan komputer gitu ya, terdapat beberapa mekanisme, aturan, dan seni gitu yang mungkin secara sadar ataupun tidak sadar kita sudah terapkan. Tapi ada juga yang mungkin tidak diterapkan dengan baik ya di zaman, era saat ini ya. Baik, kita langsung aja. Nah jadi, interaksi manusia dan komputer itu pada dasarnya itu digunakan ya, diimplementasikan dan didesain sedemikian rupa untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan suatu, komputer. Nah, kalau kita berkomunikasi dengan manusia melalui, bahasa natural gitu ya, berarti kan ada sesuatu yang diucapkan, ada yang diterima oleh telinga di manusia lain ya, lalu manusia lain itu akan merespon dan mengucapkan sesuatu dan diterima di telinga kita juga. Nah, itu seperti penerapan daripada input, proses, dan output lah kalau di komputer ya. Jadi ada input ke telinga, diproses oleh otak, lalu direspon dan di-output melalui suara. Nah, ketika melakukan interaksi, kan, biasanya kan 2 arah ya, yang namanya juga interaksi ya. Kalau sendirian itu monolog namanya, nggak tahu lagi tren nih monolog di lingkungan saya sini ya. Nah, artinya ketika kita berbicara dengan komputer ya, kita memberikan instruksi pada komputer, yang kita inginkan adalah komputer bisa mengerti apa yang kita mau dengan suatu umpan balik ya atau respon. Nah, responnya dalam bentuk apa? Macam-macam ya, bisa suara, bisa melalui alat yang lain, misalnya kayak kalau kita mau main game itu kan, eee, kalau ada main game balap, kalau tabrakan kan nanti sticknya jadi getar ya, untuk force feedback. Itu juga merupakan suatu umpan balik gitu ya. Atau dengan alat-alat canggih lainnya lah, yang bisa merespon, instruksi yang diberikan, oleh manusia. Nah, di sini biasanya, dalam sisi penggunaan ya harus safety gitu ya, harus aman, kemudian bisa berguna, efektif, dan efisien ya. Jadi di sini, sistem yang dibangun oleh manusia, sistem komputer itu harus bisa berfungsi dengan baik dari sisi safety, utility, usability, effectiveness, dan efisiensi. Ya, jadi jangan ada umpan balik yang berlebihan gitu ya, jangan sampai, cuman satu arah juga dan seterusnya. Jadi, seperti itu ya, interaksi manusia komputer atau human computer interaction. Nah, dengan mempertimbangkan interaksi manusia komputer, biasanya para ahli teknologi nih, ya katakanlah software developer atau perancang hardware juga ya. Jadi banyak kan alat-alat yang dikembangkan gitu ya untuk fungsikan bersama dengan komputer atau laptop. Ya, kita bisa katakan bahwa mesin game saat ini juga udah kategorinya komputer ya, mereka memiliki prosesor, memori, hard disk, penyimpanan, dan seterusnya. Jadi sebenarnya mesin game juga adalah komputer, ya handphone juga komputer gitu ya. Nah, jadi para perancang teknologi ini ya, baik hardware ataupun software atau, jaringan, itu bisa membuat produk-produk yang reliable. Ya, reliable tuh, berarti mudah dipakai, mudah dipelajari, terus, bisa dipakai ya. Jadi bisa dan mudah itu beda, bisa dipakai. Jadi artinya ya berkesan gitu ya. Jadi pas dipakai itu, oh iya. Jadi dia memiliki suatu experience sendiri gitu saat memakainya. Kemudian sistemnya bisa bermanfaat, aman gitu ya. Aman ini macam-macam ya. Aman itu dari sisi kalau dari hardware mungkin aman nih, casing-nya atau tegangan listriknya dan lain-lain. Dari sisi software mungkin, oh, aman nih software-nya jadi tidak ada informasi pribadi yang mungkin
Aduh maaf, ya mungkin tersebar gitu ya. Ini keselak air ludah. Kemudian, bisa memberikan kepuasan bagi yang menggunakan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin software mungkin ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang gratis pun bukan berarti software itu dibuat sembarangan, tapi ada tujuan. Yang digunakan untuk kemudian diberikan manfaat bagi penggunanya. Ya kalau misalnya bikinnya gratis tapi nggak dipakai kan nggak buat apa gitu ya, karena komunitas open source itu tujuannya bukan seperti itu. Nah kalau yang berbayar ya tentu ya, udah namanya beli masa nggak enak gitu ya, nggak bisa dipakai dan seterusnya. Apalagi hardware ya udah beli rusak, nggak bisa digaransi lagi. Nah itu kan menjadi suatu permasalahan tersendiri. Nah manusia ini tetaplah, adalah merupakan objek dan faktor utama dalam perkembangan teknologi. Nah, dalam sistem komputer pun faktor manusia ini menentukan semuanya, gitu ya. Jadi mulai dari dia, adalah pengguna atau dia merupakan ahli teknologi yang kita mention tadi gitu ya. Nah, jadi mereka manusia ini tetap, adalah faktor utamanya, ya domain objek utamanya. Jadi tidak mungkin suatu saat nanti katakanlah di dunia ini udah ada sistem cerdas gitu ya, nanti kayak Terminator misalnya. Mesin menguasai manusia ya itu tidak akan terjadi sih itu, hanya science fiction aja. Nah tapi di sini tetap peran manusia itu tidak bisa 100 peran komputer maksudnya atau teknologi itu tidak bisa 100% menggantikan, peran manusia. Ya oke lah komputer bisa menghitung cepat, oke. Dengan AI komputer bisa berpikir, iya. Tapi manusia itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh komputer, ya. Banyak yang nggak dimiliki ya, dia manusia punya nyawa, punya perasaan, punya pertimbangan, punya akal pikiran yang sesungguhnya akal pikiran manusia itu melebihi dari prosesor komputer, sesungguhnya, gitu ya. Nah, jadi, tetap faktor manusia itu adalah hal utama. Artinya gini, ketika kita akan membuat suatu sistem komputer, ya entah itu software atau hardware, kita juga harus ingat bahwa kita membuat itu untuk manusia, gitu ya, bukan untuk yang lain. Nah, manusia itu memang terdiri dari berbagai macam sifat ya, terdiri dari bermacam profil dan, dari sifat dan profil itu dan karakteristiknya unik ya masing-masing manusia itu kita memang agak sulit untuk memuaskan semua orang gitu ya dalam membuat atau mengimplementasikan teknologi. Nah jadi ada misalnya yang SMP tapi udah ngerti ya terhadap pembangunan teknologi. Ada yang mungkin masih SD pun zaman sekarang itu mungkin masih SD juga udah ngerti tuh make-make aplikasi gitu ya. Bahkan sekarang itu TK pun ada yang namanya kursus coding. Mungkin mereka akan lebih cepat mengerti teknologi daripada, orang-orang yang sudah berumur sekitar 60, 70 tahun ke atas di zaman saat ini ya. Namun jangan salah, bisa jadi, eee, manusia-manusia, mereka-mereka yang berumur 60 sampai 70 tahun ke atas itu mungkin bisa beradaptasi dengan cepat karena ya itu tadi ya manusia itu unik, susah diprediksi dan macam-macam. Artinya pun pembangunan teknologi, pembangunan sistem komputer tentu tidak bisa memuaskan semua orang tapi yang namanya teknologi itu tidak akan mungkin bisa ditolak. Nah, tadi udah kita ilustrasikan ya, manusia itu kita bisa jadikan satu contoh ya, sebagai sistem yang memproses informasi. Tadi kan eee, ada mulut untuk berbicara, terus ya manusia lain akan menganggap itu sebagai input masuk ke telinga gitu ya. Nanti akan diolah di otak, kemudian akan direspon dalam bentuk ucapan lagi dan didengar lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi ketika kita akan merancang, antar muka, jadi kita di sini fokusnya antar muka ya, kan antar muka tuh penting banget ya dalam pemanfaatan teknologi. Ya kalau misalnya udah canggih tapi antar mukanya itu bikin pusing ya orang males pakai gitu ya.
Walaupun di belakang itu aplikasinya dibuat dengan teknologi yang sangat canggih, tapi, antar muka yang disajikan tidak dapat dimengerti oleh setiap orang, ya berarti kan percuma aja itu teknologinya. Nah, di sini manusia dari berbagai faktor, panca inderanya, dari berbagai sisinya, itu biasanya, menjadi, landasan dalam merancang suatu antarmuka. Nah, biasanya kebanyakan, yang dipertimbangkan itu adalah yang paling banyak ya, dari semua panca inderanya manusia itu adalah dari sisi penglihatan, ya, lalu pendengaran dan sentuhan. Itu adalah hal-hal dari panca indera yang bisa dimanfaatkan untuk membuat membuat dan membangun suatu interaksi antara manusia dengan, sistem komputer. Nah, penglihatan yang pertama gitu ya, seperti yang kita ketahui bahwa penglihatan ini sangat berperan penting dalam sistem komputer. Mohon maaf untuk manusia yang mungkin tidak memiliki penglihatan memang agak kesulitan ya kalau untuk menggunakan sistem komputer. Tapi, meskipun seperti demikian banyak ya, udah banyak, lomba-lomba atau penelitian-penelitian di mana mereka berinovasi, untuk membuat suatu, interface gitu ya, yang memang nanti bisa dimanfaatkan. Jadi misalnya ada manusia yang tidak bisa melihat gitu ya, mungkin nanti, bentuk interaksinya diganti ya, enggak dengan mata tapi dengan sentuhan misalnya. Nah itu, beberapa event di dunia itu sering tuh ya, untuk bagaimana caranya agar, teman-teman kita sama manusia yang memiliki kebutuhan khusus itu juga bisa menggunakan teknologi dengan nyaman. Ya memang susah, tapi ya disitulah gitu ya, namanya bentuk interaksinya agar setiap orang itu bisa merasakan nikmatnya ya menggunakan suatu produk teknologi. Nah, mata manusia sendiri dalam dunia nyatanya memiliki pandangan yang terbatas. Jadi sebatas pandangan 3 dimensi. Ya, jadi 3 dimensi itu adalah maksimal. Makanya virtual reality itu masih bisa dinikmati oleh manusia. Walaupun dia mungkin ya dia 3 dimensi sih ya. Kalau 2 dimensi itu biasanya dari layar monitor tuh ya, cuman panjang kali lebar ya, ada X dan Y-nya aja. Nah namun biasanya, secara screen ya, itu, eee, gimana ya, jadi kalau misalnya menyajikan gambar di monitor itu kan sebenarnya itu adalah gambar yang 3 dimensi ya, cuman diproses sehingga tampak seperti 2 dimensi, tapi tetap mata dan otak kita menerima bahwa itu adalah 3 dimensi. Ya gitulah gitu ya. Jadi memang dari sisi penglihatan ini manusia udah bagus banget ya daripada kita menggunakan kamera, daripada komputer yang menggunakan kamera gitu ya. Di mana mata manusia ini lebih daripada kamera. Karena dari sistem penangkapan warna, cahaya dan lain-lain itu mau segimanapun juga ya lebih bagus mata manusia gitu ya. Ya lalu ada indera yang lain mungkin perasa dan penciuman. Nah kalau perasa dan penciuman mungkin tidak terlalu ya dipakai gitu ya dalam, mendesain bentuk interaksi antara manusia dan sistem komputer. Ya karena memang, tingkat menurut penelitian di keilmuan lain ya, tingkat penelitian ilmuwan lain ketika diuji ya, indera perasa dan penciuman ini memiliki tingkat akurasi yang lemah ya, untuk sebagian besar orang. Jadi mayoritas itu mungkin perasa dan penciuman itu lemah. Ya kan tidak semua orang bisa jadi chef juga gitu ya. Makanan di pinggir jalan juga, oh nikmat gitu ya, makanan kelas mewah, di restoran mewah juga nikmat, bedanya apa? Ya sama-sama nikmat. Tapi kan ada yang memang sensitif ya terhadap, makanan. Jadi dia bisa misalnya dia makan sesuatu dia bisa membedakan ini, oh bumbunya A, B, C, D, E misalnya, dan seterusnya. Kemudian penciuman juga ada yang sensitif, ada yang enggak. Ada yang orang biasa aja ya, karena yang namanya penciuman itu seperti indera yang unik ya. Jadi misalnya kita beli parfum nih, wah pertama kali beli enak nih. Makin lama dicium, makin lama dibeli, disemprot,
kok baunya menghilang gitu ya, ini apa, entah kualitas parfumnya menurun atau itu hidungnya udah kebal, tapi biasanya sih hidungnya yang kebal ya, kualitas parfumnya tidak akan menurun. Nah, memang seperti itu ya, jadi penciuman dan perasa ini bisa memiliki efek yang kebal gitu ya, kalau digunakan berulang kali. Makanya kalau misalnya kita mendapatkan respon dari komputer dengan penciuman dan perasa gitu ya, dengan indera perasa, ya lama-lama kebal gitu ya. Jadi menolak. Ya memang karakteristik perasa dan penciuman seperti itu. Ya selain itu, indera perasa dan penciuman juga akan terkait dengan kesehatan. Misalnya gini ya, lagi flu aja, perasa dan penciuman itu udah berubah, tapi mata kan masih bagus ya. Jadi mata itu kondisinya kita lagi flu juga masih bisa melihat dengan nyaman, walaupun pala pusing. Tapi perasa dan penciuman itu bisa berbeda. Ya, jadi walaupun bisa dilatih gitu ya untuk memaksimalkan 2 indera ini, cuman kan tadi ya, kasusnya itu adalah minoritas. Artinya kalau kita membuat suatu sistem, dengan interaksi menggunakan 2 indera ini ya mungkin hanya sebagian kecil orang aja yang bisa menikmati. Lalu faktor yang kedua ya, yang utama tetap manusia, faktor yang kedua itu adalah komputer. Nah, disinilah tugas tadi ya ahli-ahli teknologi itu membuat suatu sistem komputer yang ramah ya, untuk digunakan oleh manusia lainnya. Nah, inputannya bisa berupa apapun ya, bisa berupa teks, bisa berupa apa, cahaya misalnya, atau apapun gitu ya, dari instruksi-instruksi yang dibuat, itu bisa mengeksekusi apa yang diinginkan oleh, manusia. Nah, di komputer tentunya bentuk interaksi secara fisiknya itu bisa menggunakan keyboard, mouse ya, atau touchscreen itu untuk sebagai input. Kalau output tadi bisa monitor, printer, speaker ya, outputnya suara dan lain-lain. Atau tadi ya joystick tadi dalam bentuk getar ya, sentuhan itu force feedback namanya. Nah, itu juga bisa menggunakan bisa menjadi suatu output dari komputer. Nah, di dalam penggunaan komputer ya, ini khusus komputer, itu sebenarnya ada beberapa best practice yang diatur ya untuk menggunakan komputer agar maksimal. Maksimal itu dalam artian memang, apa ya, bisa dinikmati lah gitu ya. Kalau zaman sekarang kayaknya prosedur ini memang nggak dipakai lagi ya. Jadi sekarang itu kayak orang menggunakan komputer itu bisa 24 jam juga ya, padahal kalau kita lihat di nomor 10 itu batas kinerjanya kurang lebih 2 jam. Memang sih kalau menggunakan komputer gitu ya, di 2 jam pertama itu menurut risetnya, itu kita masih fokus dalam menggunakan komputer. Tapi kalau udah lebih dari 2 jam mungkin kita udah agak kehilangan arah ya dalam menggunakan komputer. Nah, di sini ada best practice-nya nih sebenarnya ya, pakai sandaran punggung, atur ketinggian meja, tapi kalau sekarang enggak ya, gaya-gaya yoga suka dipakai gitu ya untuk memakai komputer. Apalagi bermain game kadang-kadang sambil tidur, sambil santai, sambil miring, sambil jongkok dan seterusnya. Nah, di sini sebenarnya ada gitu ya, ada aturannya, jarak dengan monitor, ya itu sebenarnya tergantung, ukuran monitor juga ya, terus sudut penglihatan, terus jangan lupa berkedip gitu ya waktu memandang layar. Memang sih kalau misalnya nggak berkedip, itu mata akan lebih cepat lelah ya. Terus, mungkin bisa ubah posisi duduk, ya yang diubah posisi duduk ya, bukan berubah duduk jadi jongkok dan seterusnya. Kemudian, pencahayaan dalam penggunaan komputer juga harus dipertimbangkan karena ya komputer sendiri atau layar-layar monitor zaman sekarang itu secara umum ya menghasilkan suatu blue light ya atau sinar biru. Di mana itu memang katanya menurut risetnya itu berdampak buruk bagi mata apabila terlalu sering. Nah, di situ kita harus menyeimbangkan dengan, sinar dari luar juga ya agar cahaya biru itu bisa terbiaskan dengan sinar dari luar dan efeknya tidak terlalu terasa di mata kita. Nah, kan ada manusia, ada komputer ya. Nah, ini adalah faktor interaksinya. Nah, model interaksi yang dapat dibangun antara manusia dan komputer itu banyak sebenarnya.
Nah, di sini model interaksi itu tujuannya adalah untuk membantu kita ya, manusia untuk mengerti apa yang terjadi antara pengguna dan sistem. Jadi kita kita mau ngapain di komputer itu pasti ada tujuannya. Ya, lalu komputer juga harus mengerti tujuan yang diinginkan oleh manusia dan memprosesnya serta memberikan keluaran atau feedback ya berdasarkan keinginan dari manusia itu. Nah, di sini ada dua tingkat pemrosesan sebenarnya. Yang pertama adalah batch processing. Batch processing itu tidak diperlukan input langsung dari user dan ada direct manipulation and virtual reality. Itu adalah semua dikontrol oleh user. Jadi interaksi manusia komputer zaman sekarang itu tidak selalu manusianya yang berinteraksi, ya. Contohnya ini sistem notifikasi. Ya, sistem notifikasi itu kan berarti kan komputer kalau di handphone ya, itu kan komputernya yang ngasih tahu gitu ya, "Ting, ada notifikasi untuk Anda." Nanti yang dikasih apa, iklan. Nah, iklan itu kan sendiri sebenarnya dibentuk oleh komputer itu sendiri, yang menggunakan teknologi-teknologi AI. Jadi sekarang bentuk interaksinya tidak selalu dari manusia yang memulai, tapi bisa jadi bentuk interaksinya adalah mulai dari, sisi komputer itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa terminologi interaksi, jadi, beberapa istilah yang dipakai untuk interaksi. Yang pertama adalah domain. Domain itu adalah suatu area keahlian dan pengetahuan pada kegiatan dunia nyata. Nah, kita perlu ketahui bahwa sekarang itu teknologi tidak hanya dipakai untuk menghitung saja, ya di dunia kedokteran juga dipakai teknologi, di dunia IT tentu saja, di dunia arsitek dipakai IT ya, di dunia desain IT dipakai. Jadi IT itu ada di mana-mana sekarang. Jadi, sekarang IT itu memiliki domain yang lebih bervariasi daripada, IT terdahulu. Kemudian goal itu artinya menginginkan hasil dari suatu tugas. Lalu ada tugas, ini adalah operasi yang digunakan yang memanipulasi muatan dari domain. Ya misalnya dunia kedokteran membutuhkan suatu teknologi untuk ngetes COVID misalnya gitu kan. Berarti kan ada goalnya, ada tasknya gitu ya. Kemudian ada intention, ini adalah aksi khusus untuk menemukan tujuan yang diinginkan. Ini biasanya untuk memenuhi itu harus melakukan ini. Nah, gitu. Contohnya di dalam mesin game lah ya, ada yang namanya Nintendo Wii. Ada game-game khusus, bukan ada game-game hampir semua game Nintendo Wii itu membutuhkan controller yang bernama Wiimote ya. Wiimote itu controller wireless di mana dia ada sensor infrarednya. Nah, di situ ada receiver infrarednya. Artinya ketika kita ingin menggerakkan karakter dengan platform itu, maka kita membutuhkan itu ya. Bentuk interaksinya agak berbeda dengan menggunakan, pengalaman joystick biasa. Kemudian ada task analisis, ini identifikasi ruang masalah yang berkaitan dengan domain, tujuan, tugas, dan maksud. Lalu ada sistem, ini sistem aplikasi komputer. Ada task language, itu bahasa user, dan ada core language, itu bahasa sistem. Nah, siklus interaksi itu, biasanya dibagi menjadi 7 ya. Jadi, ada 2 sebenarnya, ada eksekusi, ada evaluasi. Eksekusi, secara umum ya. Nah, eksekusi dan evaluasi itu dibagi menjadi 7. Jadi saat ingin menggunakan komputer itu kan berarti kita akan sebagai manusia nih, ya kita menetapkan tujuan, kita membentuk intentionnya, kita harus melakukan apa untuk mencapai tujuan itu. Kemudian kita menetapkan rangkaian aksi, oh pertama ini, kedua ini, ketiga ini, kemudian kita eksekusi aksinya, kemudian kita lihat kondisi sistemnya, lalu, ketika sistem sudah memberikan umpan balik ke kita, kita menginterpretasikan kondisi sistem dengan segala kemampuan kita, lalu kita mengevaluasinya. Jadi, nah evaluasi itu sesuai nggak dengan tujuan dan intention kita tadi. Nah itu adalah, siklus interaksinya, jadi ada 7, menetapkan tujuan, untuk intention, melaksanakan aksi, melihat kondisi sistem, menginterpretasikan kondisi sistem, dan mengevaluasinya. Ini setiap orang pasti melakukan ini gitu, tapi tidak sadar ya. Jadi ini adalah suatu tahapan yang diperlukan bagi para pembuat ya, para pembuat teknologi untuk, eee, memberikan pengalaman pada penggunanya ya,
agar aplikasi atau teknologi yang mereka ciptakan itu bisa digunakan dengan baik. Kemudian ada lagi istilah ergonomi. Ergonomi ini adalah bidang studi di mana dia akan menangani desain dari suatu peralatan. Jadi ergonomi itu, wah desainnya ergonomi ya. Artinya itu desainnya itu cocok untuk manusia. Ya cocoknya itu apa? Nyaman gitu ya. Jadi ergonomi itu adalah suatu desain yang membuat nyaman. Ya kita punya contoh headset nih. Apakah headset ini ergonomi? Ya headset ada 2 tipe ya, ada yang seperti ini gitu ya, ada yang dicolokin ke telinga ya, ada yang in-ear tipenya. Nah bagi sebagian orang ini adalah desain yang ergonomi ya, jadi dia tidak kotak. Nah kalau dia kotak itu kan bikin sakit telinga, terus dia menggunakan 2 speaker, ada yang di depan, ada yang di samping. Ini speaker untuk apa, ini speaker untuk apa, dan seterusnya itu semua dipikirkan ya, oleh perancang teknologi. Nah, mereka akan membuat suatu alat yang ergonomi tentunya, yang nyaman untuk dipakai oleh, manusia. Nah, apa saja yang membuat manusia nyaman? Kita bisa lihat dari sisi anatomi, fisiologi, psikologi, ya dan seterusnya gitu ya. Jadi setiap, eee, kondisi manusia itu harus dipahami ya, untuk membuat suatu alat-alat yang nyaman ya, seperti ini. Mungkin kalau kita punya handphone gitu ya, nah ini handphone ini desainnya ergonomis nih gitu ya. Digenggamnya enak, posisi kameranya tepat, misalnya posisi fingerprint-nya tepat gitu ya dengan tangan ya, ya dan seterusnya. Termasuk dari tampilannya mungkin ya, nah tampilannya. Oh menu itu di sini, nah dan seterusnya gitu ya, jadi itu membuat, nyaman sebenarnya. Ya jadi ini, ergonomi itu seperti itu ya kira-kira maksudnya. Nah ada 2 prinsip ergonomi, yang pertama prinsip fisikal, ya fisik, yang kedua itu prinsip kognitif. Nah prinsip fisik itu, ya tadi ya, fisik, secara fisik itu alat yang dipakai itu harusnya mudah dijangkau, enak dipakai, mudah dioperasikan, terus posturnya sesuai gitu ya. Kenapa handphone itu diciptakan seperti itu? Karena sebagian manusia itu memiliki kondisi fisik yang seperti ini dan lain-lain lah banyak ceritanya ya. Sehingga nanti, alat ini kan nggak mungkin ya setiap manusia unik dibuat. Oh kalau yang telinganya gede, ininya harus gede, yang kecil ininya harus kecil, enggak gitu ya. Ya mungkin ada bentuk custom-nya ya, mungkin bisa pakai apa, busa gitu ya. Nah itu mungkin yang bisa di-custom. Tapi secara basic ya, ini adalah bentuk daripada desain yang ergonomis. Kemudian ada prinsip kognitifnya, ini mengenai bukan apa, mengenai penggunaannya. Jadi kenyamanan dari sisi fisik dan kognitif. Nah di sini, headset ini misalnya contohnya, wah ini enak nih dipakai nih, suaranya bagus. Kemudian, suara bass-nya nendang misalnya dan seterusnya gitu ya. Jadi experience yang dirasakan ya kalau prinsip kognitif itu dari menggunakan desain yang seperti ini tuh bisa dirasakan oleh manusia. Nah, dalam interaksi manusia dan komputer itu banyak ya gaya interaksinya. Misalnya dengan natural language bisa, kayak Google ya, "Hello Google," gitu-gitu, itu bisa. Kemudian pakai command line bisa, jadi kayak Linux gitu ya, kita kita memberi instruksi komputer dengan menggunakan suatu ketikan tulisan. Terus bisa menggunakan menu, bisa bentuknya question answer, bisa bentuknya query, mengisi form ya, point and click ya dan seterusnya. Itu banyak sekali gaya interaksi yang bisa diterapkan ketika kita akan berinteraksi dengan komputer. Nah, tentunya gaya interaksi itu sangat berhubungan dengan UI. Nah, yang dimaksudkan UI ini semua sistem ya, tidak hanya aplikasi misalnya yang berbasis web, berbasis mobile juga ya, atau yang desktop. Jadi semua itu pasti akan ada pengaruhnya dengan user interface secara umum. Nah, ada 4 generasi sampai saat ini ya, generasi pertama itu adalah antarmuka sistem berkelompok, jadi numpuk semua di satu tempat. Yang kedua adalah berorientasi baris perintah ya, komputer zaman dulu masih ingat kalau zamannya DOS, apa-apa itu diketik perintahnya, jadi kita harus hafalin gitu ya perintahnya apa. Kalau perintahnya tidak sesuai dia akan menolak komputernya gitu.
Kemudian nomor 3 lah antarmuka full screen. Nah, itu ada tampilannya penuh, jadi di situ nanti ada semua, ya, dan dia tidak multitasking. Nah, yang keempat itu yang sekarang ya, antarmuka berbasis window. Window itu bukan produk ya, tapi window itu jendela. Ya, seperti yang kita lakukan di dalam operation system ya. Kalau mau buka file manager ada jendela file manajernya nanti akan kebuka, nanti ada foldernya. Kalau kita ingin membuat, menggunakan aplikasi nanti jendela aplikasinya kebuka, nanti akan ada beberapa menu di situ ya dan dia berbasiskan grafik semua sehingga berbasiskan grafik itu adalah suatu antarmuka yang memang paling, memiliki user experience yang tinggi gitu ya. Nah baik, itu saja mungkin ya materi dari saya mengenai pengantar interaksi manusia komputer. Nah, ini pengantar aja dan ini ada, ada ilmu khusus gitu ya dalam penerapan ini. Oke, sekian dari saya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.